Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Mulyana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia pada mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen utama Bu Novia Angela. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang telah diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan semakin dikukuhkan dan diperjelas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dengan adanya undang-undang tersebut, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah sepantasnya diposisikan sebagai bahasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Salah satu caranya dengan menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun perkembangan bahasa Indonesia yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Selain digunakan di Indonesia, beberapa warga negara asing juga memiliki minat tersendiri untuk mempelajari bahasa Indonesia. Sama halnya seperti kita tertarik mempelajari bahasa asing seperti bahasa Korea, bahasa Rusia, dan lain-lainnya, ternyata bahasa Indonesia juga memiliki peminat yang cukup tinggi. Berdasarkan latar belakang yang sudah kita bahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia? Yang kedua, bagaimana cara mereka mempelajari bahasa Indonesia? Yang ketiga, mengapa orang asing ingin mempelajari bahasa Indonesia? Yang keempat, mungkinkah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Kebanyakan dari orang Indonesia itu pesimis sama negaranya, malu terhadap bangsa Indonesia, mengira bahwa bahasa Indonesia itu hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahwa bahasa Indonesia itu kalah menarik dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Mereka pasti bakal terkejut betapa populernya bahasa Indonesia di dunia ini. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bahasa Indonesia itu dipelajari setidaknya di 52 negara di dunia dan masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Beberapa negara diantaranya yaitu pertama, Australia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling populer keempat di Australia, dan sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar mengajarkan bahasa Indonesia, dan perguruan tinggi juga menyediakan jurusan sastra Indonesia. Selanjutnya di Italia, beberapa klub sepak bola asal negara tersebut, mereka tuh telah meluncurkan situs resmi dengan bahasa Indonesia yang disebut-sebut sebagai bahasa tersulit ketiga Asia. Klub sepak bola itu Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. Selanjutnya di Jepang, pada Tokyo University of Foreign Studies mulai mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris pada tahun 1922. Yang diikuti pada 3 tahun kemudian pada Universitas Tenri mulai mengajarkan bahasa Indonesia pada tahun 1925. Jadi bahasa Indonesia sudah cukup lama dipelajari di Jepang. Selanjutnya di Vietnam, posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan di Vietnam. Bahkan pada daerah Ho Chi Minh City menetapkan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam. Cara mempelajari bahasa Indonesia di sini saya bagi menjadi 3 cara. Yang pertama, melalui bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Jadi BIPA ini merupakan program pembelajaran keterampilan bahasa Indonesia berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Ini juga menjadi salah satu tugas utama Kemendikbud, yaitu menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Setidaknya ada 45 negara menjadi peserta BIPA dengan 174 tempat pelaksanaan BIPA yang tersebar di negara-negara terutama di Australia. Cara kedua yaitu dengan cara membangun pusat studi bahasa Indonesia. Di Mesir telah dibangun pusat studi bahasa Indonesia. Pusat studi ini ada di Suez Canal University dan merupakan langkah awal untuk lebih mendalami bahasa Indonesia dari semua aspek, mencakup ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanannya. Selanjutnya di Jepang juga sudah didirikan Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia Seluruh Jepang pada tahun 1969 yang anggota organisasinya terdiri dari kalangan akademisi Jepang yang mengajarkan bahasa dan berbagai aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Yang ketiga, mengirim pengajar ke berbagai penjuru di dunia.
Selain dengan cara ratusan mahasiswa datang ke Indonesia dari berbagai penjuru dunia untuk belajar bahasa Indonesia, pemerintah juga mengirim ratusan dosen ke berbagai negara untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional. Selanjutnya, alasan warga negara asing mempelajari bahasa Indonesia. Seperti halnya kita yang mempelajari bahasa asing, orang-orang asing di luar sana juga memiliki motivasi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama itu menambah pengetahuan dan wawasan. Jadi kita sebagai pribadi yang ingin menjadi lebih baik setiap harinya, kita pasti ingin menambah wawasan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dengan banyak cara, contohnya mempelajari bahasa baru, mempelajari hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Warga asing tuh mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk mempelajari sesuatu, jadi mereka tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua itu keperluan studi dan karir. Jadi misalnya orang dari luar negeri ingin belajar atau bekerja di Indonesia, maka yang pertama harus dia pelajari adalah bahasa Indonesia demi kelancaran studi dan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu mempelajari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena Indonesia terkenal dengan destinasi wisatanya yang cukup banyak, beberapa orang luar negeri itu sering datang ke Indonesia untuk berlibur. Nah, dari berlibur itu muncullah keinginan untuk mempelajari budaya-budaya Indonesia, mempelajari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal pertama yang perlu dipelajari yaitu bahasa Indonesia. Kemungkinan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Berbicara mengenai bahasa internasional, perlu diingat bahwa indikasi sebuah bahasa dapat dijadikan sebagai bahasa internasional adalah sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain itu, bahasa internasional seharusnya memiliki nilai sejarah serta sebuah negara asalnya itu harus memiliki budaya dan daya tarik tersendiri, baik dalam segi ekonomi, ilmu pengetahuan, maupun budaya. Apabila dikaitkan dengan bahasa Indonesia, apakah bahasa Indonesia memiliki indikator-indikator sebagai bahasa internasional? Meskipun Indonesia adalah negara berkembang, namun posisinya di PBB cukup strategis, sehingga memungkinkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki potensi kemajuan pada sektor ekonomi, sehingga Indonesia memiliki potensi menjadi bahasa internasional seperti bahasa-bahasa di negara adidaya lainnya. Pada bidang budaya, Indonesia juga memiliki budaya yang banyak dikagumi masyarakat di dunia. Meskipun demikian, Indonesia tidak boleh langsung berbesar kepala karena masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Salah satunya dengan menanamkan kecintaan bahasa Indonesia pada penduduknya sendiri. Selain itu, kepopuleran bahasa Indonesia juga tersebar di situs online, contohnya di Facebook. Di Facebook itu, bahasa Indonesia merupakan peringkat kelima bahasa yang paling populer digunakan. Yang kedua itu ada di situs blogging WordPress. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ketiga terbesar yang digunakan setelah bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Yang ketiga itu ada di Twitter dan LinkedIn, yaitu mereka mengeluarkan situs mereka dalam bahasa Indonesia. Jadi berbanggalah terhadap bahasa Indonesia karena melihat dari kenyataannya bukan hanya mimpi bila suatu saat bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama, bahasa Indonesia dipelajari setidaknya di 52 negara di dunia dan masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, terutama di Australia, Italia, Jepang, dan Vietnam. Banyak cara untuk mempelajari bahasa Indonesia, salah satunya melalui BIPA, yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Yang kedua, membangun pusat studi bahasa Indonesia di negara-negara lain. Yang ketiga, mengirim pengajar ke berbagai penjuru di dunia. Dan yang terakhir itu, popularitas bahasa Indonesia cukup besar di mata global, terutama pada situs-situs online seperti Facebook, WordPress, LinkedIn, dan Twitter. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.